Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bapak. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan pertama tentang sistem reproduksi manusia, khususnya organ reproduksi dan gametogenesis. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengetahui struktur dan fungsi organ reproduksi manusia pada pria dan wanita, kemudian mengetahui proses spermatogenesis dan oogenesis. Oke, kita mulai saja. Pertama dari struktur organ reproduksi pria. Ini gambarnya ya, ilustrasinya. Nah, ini organ reproduksi pria dibagi menjadi 3 bagian. Ada luar, dalam, dan kelenjar. Yang tampak dari luar, di situ ada penis dan skrotum. Ya. Kemudian dari dalam secara berurutan ada testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Uretra ini berada pada penis ya. Nah, kemudian kelenjarnya ada 3, prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Koper. Oke, kita lihat apa saja fungsinya. Untuk penis, dia adalah alat untuk penyalur sperma. Kemudian skrotum, ini kulit pelindung yang menjaga suhu testis. Kemudian testis sendiri dia menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, spermanya nanti dimatangkan di epididymis. Kemudian disalurkan lewat vas deferens, diberi tekanan oleh saluran ejakulasi ketika dikeluarkan. Nah, keluarnya lewat uretra. Nah, sedangkan kelenjar-kelenjar ini fungsinya adalah menghasilkan cairan yang keluar bersama sperma, itu bersifat basa ya. Oke, itu pria. Kemudian kita ke organ reproduksi wanita. Yang luar ada vulva, labia mayor dan minor, kemudian klitoris. Nah, yang di dalam ini yang ada di gambar berurutan yaitu ovarium, fimbriae ya yang seperti tangan-tangan, di situ tidak ada keterangannya. Infundibulum yang seperti corong. Nah, kemudian tuba fallopi atau oviduct, uterus atau rahim, kemudian cervix dan vagina. Kita lihat apa fungsinya. Ovarium fungsinya adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Nah, sel telur nanti akan ditangkap oleh fimbriae, masuk ke infundibulum, kemudian masuk ke tuba fallopi. Nah, jika ada sperma yang masuk, nanti akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan yang akan menghasilkan bakal janin ya, bakal anak. Kemudian akan dikandung di uterus atau di rahim. Nah, kemudian nanti di bawahnya itu ada cervix sebagai penghubung ya. Nanti ketika si bayi itu sudah siap untuk lahir akan dikeluarkan lewat saluran vagina. Nah, darah menstruasi juga keluar lewat sini. Jadi kalau menstruasi itu yang luruhnya adalah dinding dari uterus atau rahim. Itu fungsi-fungsinya. Nah, kemudian bagaimana proses terbentuknya sperma dan sel telur? Ini gametogenesis ya, pembentukan gamet. Ada 2, spermatogenesis dan oogenesis. Untuk spermatogenesis dimulai dari sel spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer, kemudian membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder, membelah secara meiosis lagi ya, meiosis 1, meiosis 2, ini yang meiosis 2 menjadi spermatid, kemudian mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Nah, sedangkan oogonium ini ada perbedaan sedikit. Ketika mengalami meiosis 1, oosit sekunder itu tidak membelah secara merata sehingga ada badan polar yang dihasilkan. Itu perbedaannya ya. Oke, kita lihat nih perbandingannya. Nah, jadi kedua proses ini terjadi melalui pembelahan mitosis dan meiosis di akhir ya. Hanya bedanya kalau spermatogenesis itu dimulai saat laki-laki memasuki masa pubertas dan berakhir saat meninggal dunia. Sedangkan untuk oogenesis ini mulainya justru ketika bayi perempuan masih dalam kandungan, kemudian berhenti saat menopause di usia sekitar 55 tahunan, ditandai dengan berhentinya menstruasi. Tempat terjadinya di testis, yang oogenesis di ovarium. Nah, hasilnya ini sama-sama menghasilkan 4 sel, hanya saja untuk spermatogenesis
4 sperma semuanya berfungsi, sedangkan pada oogenesis hanya 1 ovum yang berfungsi, 3 badan polarnya itu mengalami reduksi atau tidak berfungsi. Oke, hanya itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan proses berkembangnya janin. Terima kasih, tetap semangat belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.